Kata Nabi SAW, termasuk orang, makna hadisnya termasuk orang yang disegerakan siksaannya, atau orang yang buruk di sisi Allah. Orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Lalu kata Nabi SAW, dan termasuk terang-terangan dalam berbuat dosa adalah menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Jangan ceritakan, tutupi. Pernah saya jelaskan, bahkan dalam masalah rumah tangga pun, tidak usah antum sebagai suami tanya, atau sebagai istri nanya, dulu masa lalunya gimana, cerita dong. Terus kalau dia bilang, iya saya pernah pacaran sama 100 orang. Gimana? Antum gak bisa tidur malam itu. Untuk, ini orang sekarang depan mata saya. Ini istri saya, ini suami saya. Udah selesai ini loh sekarang. Nikmatin saja. Tugas antum jadi suami, antum jadi istri. Itu hanya sampai ajal datang. Selebihnya gak ada urusan kita. Kan begitu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam buku beliau yang masyhur Ad-Da' wad-Dawa di halaman 70 ya. Kurang lebih terjemahannya, jika dosa semakin bertambah, maka akan menutupi hati pemiliknya. Jadi kalau dosa itu dia buat nih, kemudian dia ridho, dia ulangi lagi, dia nikmati dosa itu. Akhirnya dia tidak sadar sebenarnya. Ingat hadis pekan lalu kita sempat bahas yang kata Nabi SAW, kalau orang berbuat dosa akan ada titik dalam hati, titik hitam. Dan kalau dia ulangi lagi akan sama. Terus sampai menutupi semua hatinya, dan hatinya bisa lebih keras daripada batu nanti. Susah. Peringatan sekuat apapun datang ke hadapan dia tidak ada gunanya. Mau gempa bumi, mau bencana, mau tabrakan temannya depan matanya, kepalanya pecah pun dia tidak sadar. Tapi orang subhanallah yang hatinya bersih, penuh dengan keimanan, selalu bertobat kembali kepada Allah. Sedikit saja peringatan Allah sudah langsung mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam cuma Allah uji dia dengan dilempar bangkai depan matanya. Langsung beliau ruku, sujud kepada Allah SWT. Langsung sujud sampai Allah turunkan wahyunya kalau itu hanya ujian saja. Karena takutnya dosa. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi di halaman 87. Ini dinukil juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah perkataan beliau. Ali radhiyallahu anhu. Ma nuzzila bala'un illa bidham. Ketahuilah tidak ada bala, gak ada cobaan, gak ada gangguan yang turun kepada seseorang kecuali karena dosa. Jadi sadari ini teman-teman, setiap perbuatan dosa bisa mendatangkan bala. Lalu untuk apa? Gitu kan? Sudah kita jelaskan perbuatan yang lalu, dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Amal soleh untuk dipelajari dan dikerjakan. Dan tidak ada yang bisa mengubah kita menjadi orang yang lebih patuh, meninggalkan dosa, itu kecuali diri kita sendiri. Kami di majelis ilmu begini cuma bisa teriak-teriak, ngomong gini, pakai mikrofon, antum dengar, antum sendiri yang tentukan. Harus kita ubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan tidak usah peduli dengan perkataan orang, sering saya katakan itu. Kata beliau, manuzzila bala'un illa bidham. Tidak ada bala yang turun, Allah datangkan kepada seseorang kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan ketahuilah tidak ada yang bisa mengangkat bala, ujian apapun. Jadi teman-teman yang hadir sini punya merasa ada ujian dalam dirinya, antum mau angkat itu, ini wasiat Ali. Dan tidak akan diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu saja kuncinya. Penyakit, gangguan orang, terlilit utang, ribut rumah tangga, belum punya keturunan, apa saja. Bala ujiannya, taubat kuncinya. Taubat yang nasuha kepada Allah, aman. Itu saja kuncinya. Sisi yang lain, obat dokter, ya, nasihat orang lain, itu semua hanya pelengkap saja. Intinya itu. Ibnu Qayyim juga mengatakan di antara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah atau bencana. Di antara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah. Oleh karena itu, hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Jadi kata beliau, di antara akibat berbuat dosa adalah mendatangkan bencana, dan juga hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah akibat dosa. Diambil dari kitab Al-Jawab Al-Kafi di halaman 87. Karena semua musibah penyebabnya dosa. Tidak ada yang bisa antum nisbatkan keburukan semuanya kecuali dosa. Semua masalah, dosa masalahnya. Udah selesai. Itu aja. Semua masalah, kecil atau besar, dosa. Itu intinya. Kata beliau, tidaklah disandarkan semua kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua cobaan, semua musibah penyebabnya adalah dosa. Sederhananya begitu. Jadi apapun yang sedang datang kepada kita sebagai ujian yang kita rasakan teman-teman, yang paling pertama ya, introspeksi diri dulu. Istighfar kepada Allah. Tidak usah cari kenapa orang ini ghibah saya, kenapa orang ini fitnah saya, kenapa orang ini ambil barang saya, kenapa orang ini tidak bayar utang, kenapa orang ini sakit di saya. Lupain semua itu. Karena itu semua datang sebabnya dari antum. Dosa dari sini. Istighfar kepada Allah, taubat. Kalau perlu sholat taubat, tulus kepada Allah SWT. Selesai semua itu. Itu intinya sebenarnya. Kalau antum pulang malam ini bawa poin ini, selesai. Ini poin pentingnya. Dan subhanallah ada sebuah poin saya ambil dari apa yang tadi saya sampaikan itu. Setelah disusun dari beberapa poin yang Allah mudahkan tadi. Kenikmatan sebuah nikmat itu justru memuncak. Ini perkataan saya teman-teman ya. Saya melihat
kenikmatan sebuah nikmat memuncak dan maksimal di saat dosa-dosa dan pelanggaran dijauhi. Contoh misal, saya kembali ke hubungan biologis suami istri. Ini yang bujang-bujang mohon maaf sudah, apa boleh buat. Ya. Jadi kalau orang hubungan suami istri misalnya di sini yang sudah berumah tangga rasakan kenikmatan. Kenikmatan itu akan memuncak dan bertambah di saat antum jauhi dosa. Coba antum muhasabah, introspeksi diri, apa nih masalahnya? Ada dosa nggak yang saya lihat? Dari tontonan, dari hal yang didengar, dari jaman tangan, dari pekerjaan. Coba antum muhasabah. Kalau antum bisa perbaikin itu, kenikmatannya akan memuncak. Akan lebih naik lagi, lebih nikmat lagi. Allah datangkan di situ. Antum heran, loh kok bisa ya pasangan saya lebih puaskan saya, kok bisa? Itu Allah datangkan. Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan kedudukan, kenikmatan semuanya itu akan memuncak di saat antum jauhi dosa. Luar biasa puncaknya itu. Bahkan banyak mara bahaya, berapa banyak mara bahaya yang diselamatkan darinya seseorang justru karena dia menjauhkan diri dari dosa-dosa itu. Baik, ada hal yang saya ingin tambahkan teman-teman sekalian dalam hal ini. Ada hadis Al-Ursh atau Al-Urs ya, bin Amir Al-Kindi radhiyallahu anhum. Beliau menyampaikan dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Daud ya. Kata Nabi SAW, jika diketahui ada suatu dosa, perbuatan dosa di satu wilayah di muka bumi ini, orang yang hadir di tempat tersebut namun dia memungkirinya. Dia nggak suka antum lewat satu tempat maksiat. Semoga Allah hilangkan kemaksiatan. Antum mungkiri misalnya dalam hati saja. Dan kita tidak punya kekuatan tangan, tidak bisa nasihat. Dalam hati saja. Dan saya yakin teman-teman sekian Masya Allah berapa ribu orang hadir ini. Kalau kita semuanya melewatin satu tempat kemungkaran dan kita semuanya sepakat dengan doa saja, ya Allah hilangkan kemungkaran ini. Satu orang diijabah sudah selesai sebenarnya. Dan itu sudah cukup kita lepas dari hisab Allah SWT hari kiamat. Kata Nabi SAW, saya ulangi, jika diketahui ada suatu perbuatan dosa di satu tempat, orang yang hadir di tempat tersebut namun ia membenci perbuatan dosa tadi, dalam riwayat lain ia memungkiri perbuatan dosa itu, maka ia seakan-akan tidak hadir di situ. Dia selamat dari situ. Kalau Allah datangkan hukuman, ya, Allah tanya hari kiamat, dia selamat karena dia pungkiri. Antum lihat pelang iklan kemungkaran, antum lihat orang lagi ciuman di pinggir jalan, oh ya Allah hilangkan kemungkaran. Antum aman sudah, selamat. Namun kata Nabi SAW, orang yang tidak hadir di tempat tersebut hanya saja meridhoi perbuatan dosa itu. Antum lagi nonton TV, ada satu kemungkaran terjadi, orang mabuk-mabuk pesta di satu negara. Oh enak bener, coba saya di sana saya juga ikut-ikutan. Tahun baru, mabuk-mabukan, peluk-pelukan, buat maksiat, atau ada tontonan tentang orang di diskotik, apalah. Lalu dia ridho dengan itu, dia tidak hadir, kata Nabi SAW. Ya. Dan bila ada orang yang tidak hadir di tempat dosa itu, namun meridhoi perbuatan dosa tersebut, maka ia sama seperti orang yang hadir di tempat itu. Jadi memang kita betul-betul, kita pun tidak lakukan, tidak boleh kita ridho orang lain lakukan. Kita tidak suka dengan itu supaya kita selamat. Ada sebuah riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan Allah pernah mengutus Jibril alaihissalam mendatangi satu wilayah untuk dihancurkan. Lalu Jibril alaihissalam kembali kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ada hambamu fulan, orang soleh, ada di situ. Kata Allah SWT, mulai dari dia dulu. Hukuman itu mulai dari dia dulu. Karena dia tidak pernah amir ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar. Dia mau selamat sendiri masuk surga. Tidak pernah dia pungkiri sama sekali. Dia hadir di satu tempat tapi dia tidak pungkiri. Maka dia sama dengan pelakunya. Allah suruh dia duluan disiksa, baru orang-orang yang berbuat maksiat itu. Coba bayangkan bahayanya itu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang hadir tapi dia pungkiri, tapi seakan-akan dia tidak hadir di situ? Karena dia memungkirinya. Maknanya orang yang membenci maksiat yang ia lihat, dianggap seakan-akan bukan orang yang melihatnya. Fahuwa mithal ladzi lam yara. Dia seperti orang yang tidak lihat kemungkaran itu. Karena begitu dia tahu, dia langsung pungkiri. Li'annahu salima bihadzal inkar. Dan dia selamat karena memungkiri kemungkaran tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan, idza sami'a bi amrin qad hasala wa huwa ghaibun anhu. Jika seorang mendengarkan suatu perkara maksiat yang telah terjadi, walakinnau a'jabahu kana kaman syahidah, tapi dia kagum dengan maksiat itu, maka sama dengan orang yang melihatnya, menyaksikannya. Li'annau radiya bil amr munkar, karena dia ridho dengan perbuatan mungkar itu. Wa radiya bil amr muharram, dan dia ridho dengan perbuatan yang telah Allah haramkan. Fahuwa bihadzal ridha wa bihadzal farah was surur, maka dia dengan keridhoannya itu dan kegembiraannya itu, lihusulihi ragma gaibati kalladhi hadara au syahid. Dengan kegembiraannya itu, dengan keridhaannya itu, ya, yang dia rasakan, yang dia pertahankan, maka walaupun dia tidak hadir di situ, sama saja kalau dia sedang hadir. Maka ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Uhibbul wafa'a bi syatta suwar.